Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang kepemilikan dalam bahasa Inggris, menyatakan kepemilikan. Ada beberapa cara untuk menyatakan kepemilikan dalam bahasa Inggris. Dua di antaranya bisa dengan menggunakan possessive adjective dan juga possessive pronoun. Seperti apa? Semacam ini. Di dalam bahasa Indonesia, possessive adjective bisa diartikan menjadi kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi makna yang dimiliki adalah menunjukkan kepemilikan, sedangkan istilahnya dia disebut sebagai possessive, ini menunjukkan kepemilikan, yang ini menunjukkan bahwa dia adalah kata sifat. Jadi kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang possessive pronoun. Kalau yang tadi menunjukkan kepemilikan tapi dia berupa adjektif atau kata sifat, yang kedua ini kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Ada miripnya tapi juga ada jelas sekali terlihat perbedaannya. Salah satu contohnya seperti ini. Kita punya ungkapan semacam my house misalkan. Ini berarti rumah saya. House ini adalah nounnya, sedangkan my ini adalah possessive adjective. Teman-teman dari possessive adjective my itu ada your untuk menunjukkan milik kamu atau milik kalian jika orangnya banyak. My house, your house, and then we have their house, our house. Their house berarti rumah mereka, our house berarti rumah kami atau rumah kita. Jadi kalau your house, rumahmu jika satu, rumah kalian jika lebih dari satu. Their house orangnya jelas banyak. Di sini boleh house satu saja boleh atau houses lebih dari satu juga tidak apa-apa. Begitu pula dengan our itu boleh house ataupun our houses juga tidak apa-apa. Yang punya banyak rumahnya satu boleh, rumahnya lebih dari satu, yang punya juga lebih dari satu juga tidak apa-apa. Sekali lagi, my house, your house, their house, our house. Lalu kita punya miliknya dia laki-laki, yaitu his house. And then we have her house, ini untuk miliknya dia perempuan. Oke, his house, her house. Selanjutnya kita punya its. Ini bisa mencakup tiga hal nanti, miliknya benda, miliknya binatang, ataupun miliknya tumbuhan. Contohnya misalkan its color, boleh ditulis seperti ini atau pakai U kalau yang British. Its color, warnanya berarti apa? Benda itu. And then warnanya binatang itu juga tidak apa-apa. Lalu di sini its claws, cakar-cakarnya binatang itu, jumlah binatangnya satu. Dan terakhir kita punya its root, misalkan ini untuk tumbuhan, akarnya tumbuhan itu. Sekali lagi, possessive adjective itu meliputi my, your, their, our, his, her, dan juga its. Its sendiri bisa mengcover apa saja tadi? Warnanya benda misalkan, lalu cakarnya binatang, dan akarnya tumbuhan. Oke, kalau kita masukkan ke contoh, kita akan punya kalimat semacam misalkan that is my house. Jika kita membaca sebuah kalimat semacam ini, berarti si penulis menggunakan yang namanya adalah possessive adjective, kata sifat yang menunjukkan kepemilikan, my house. Biasanya orang yang belajar bahasa Inggris itu salah memahaminya, menganggap bahwa rumah saya itu kalimatnya menjadi I house atau me house. Ini tidak seperti itu. Jadi ada sendiri menggunakan my house. Itu jika kita menggunakan yang namanya possessive adjective. Contoh yang lain bisa juga ke sini dengan contoh yang agak mirip juga. That is her house misalkan. That is her house. Itu adalah rumahnya dia perempuan. Kalau yang punya rumah adalah perempuan.
kuat. Misalkan kita sebelumnya ngomong she has a house. Dia perempuan mempunyai sebuah rumah, maka that is her house. Kalau yang punya dia laki-laki, berarti kita bisa menuliskan he has a house. Maka dia laki-laki mempunyai sebuah rumah, maka menjadi that is his house. Kenapa his? Karena yang punya dia laki-laki. Kenapa her? Karena yang punya dia perempuan. Berarti kalau untuk yang ini kita bisa menuliskan I have a house. Saya mempunyai sebuah rumah. Lalu rumah itu adalah milik saya. Jadi I di sini. Bisa dipahami? Oke. Untuk contoh 3 yang terakhir, its color, its clothes sama its root, kita bisa mencontohkan misalkan that is untuk benda my laptop misalkan, atau a misalkan. That is a laptop. Itu adalah sebuah laptop. Kita bisa menuliskan warnanya hitam, berarti its color kurang luas tempatnya. Its color is black. Its color, warna miliknya laptop itu. Jadi kita menggunakan its ketika laptopnya satu. Begitu pula ketika kita misalkan bicara tentang benda binatang. That is a cat. Itu adalah seekor kucing. Jumlah kucingnya berapa? 1. Maka kita bisa melanjutkan its claws. Nah, cakar-cakar miliknya kucing itu are sharp. Cakarnya tajam, cakar-cakarnya tajam. Seperti itu. Yang terakhir, that is a tree. For example, itu adalah sebuah pohon. Akar-akarnya, maka kita bisa menuliskan its roots. Akar-akar dari pohon itu tadi are strong, misalkan. Akar-akarnya kuat. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Lalu bagaimana jika ternyata kucingnya atau laptopnya ataupun pohonnya lebih dari 1? Kita akan menggunakan they. Bisa dipahami? Jadi ini yang disebut sebagai possessive adjective. Ketika kita menggunakan my, your, their, our, his, her sama its, kita harus menyebutkan noun atau kata bendanya. Tidak boleh misalkan kita hanya ngomong he has a house, that is his saja. Sebentar, untuk yang ini bisa, yang tidak bisa enggak. Misalkan ini, that is a laptop, its color is black, it is black. Itu tidak bisa. Udah. Sekarang kita ke sebelahnya. Bandingannya fungsinya sama, kedua-duanya menyatakan kepemilikan. Tapi bedanya untuk yang possessive pronoun dia tidak perlu menyebutkan kata bendanya. Jadi cukup misalkan mengatakan I have a house, maka that is mine. Saya mempunyai sebuah rumah, itu adalah rumah saya. Begitu pula seterusnya. Kalau yang punya kamu berarti you have a house. Boleh ini house atau diganti kata benda yang lain, tapi untuk lebih gampangnya biar sama saya pakai house. You have a house, maka that is yours. Cukup berhenti di sini. Ini justru salah kalau kita menyebutkan house. Misal, I have a house, that is my house. Ini jadi salah kata house-nya. Kenapa? Karena ini namanya adalah possessive pronoun, dan possessive pronoun tidak membutuhkan kata benda. Kalau yang possessive adjective itu membutuhkan kata benda. Karena ini kata sifat, dia butuh sesuatu yang disifati, yaitu kata benda. Karena ini sudah kata ganti itu menggantikan kata benda, berarti sudah cukup mengatakan mine saja. Begitu pula seterusnya.
You have a house that is yours house misalkan, maka ini kalimatnya jadi sama gara-gara ada ini. Oke, begitu pula seterusnya. Misal they have houses. Ini apabila saya tulis a house juga tidak masalah. Rumahnya satu yang punya mereka tidak apa-apa. Kalau ini saya buat mereka mempunyai beberapa rumah. Maka di sini pun berubah, tidak lagi those tapi tidak lagi that, tetapi those. Those are theirs. Rumah-rumah itu adalah milik mereka. Dan seterusnya, maka kita bisa buat we have houses. Kalau rumahnya kita buat banyak, maka menjadi those are ours, seperti ini. Apakah boleh rumahnya dibuat satu? Boleh seorang suami dan istrinya ngomong this is atau that is our house. Rumahnya satu, yang punya kita berdua. We have a house. Ini tidak apa-apa. Dan akan berpengaruh di sini. Ini menjadi that is ours. Sama ours, tapi menunjukkan ini beda karena jumlah kata benda yang dimiliki. Selanjutnya he has a house akan berubah menjadi that is what is it? His. Betul sekali. Jadi cukup dengan his. Begitu pula dengan she has a house, ini menjadi ini menjadi that is hers. Cukup sampai di sini tanpa perlu ada kata house. Bagaimana dengan yang terakhir? Ini tidak ada. Jadi that is its, itu tidak ada. Jadi demikian, ini yang disebut dengan menunjukkan kepemilikan satu dengan menggunakan possessive adjective, yang kedua dengan menggunakan possessive pronoun. Ketika kita menggunakan possessive adjective yang bentuknya seperti ini, kita membutuhkan kata benda setelahnya. Sebaliknya, ketika kita menggunakan possessive pronoun, kita tidak membutuhkan kata benda setelahnya. Seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Semoga yang kita pelajari di video kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.